Saudaraku semuanya, mari kita lihat cuplikan video berikut ini dan kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pemuka agama tersebut. Sebagaimana yang sering saya katakan, ini zaman internet, zaman di mana serba terbuka. Apa yang disembunyikan di zaman internet ini akan terbuka lebar dan terbuka secara terang benderang. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita dengar sama-sama, mari kita simak sama-sama apa yang mereka sampaikan. Al-Quran ini menfitnah agama kita. Kenapa Al-Quran mengatakan Yesus atau Nabi Isa itu tidak disalib? Lalu Al-Quran tidak bertanggung jawab dengan tidak menyebutkan siapa yang disalib. Dan siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Barsabas. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yehuda Iskariot. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Al-Quran ini menfitnah. Wow, luar biasa. Nah, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Saudara, kita tadi sudah melihat bagaimana cuplikan videonya, bagaimana para pemuka agama tersebut menyampaikan hal yang membingungkan. Ya, bukan kita yang bingung, mereka sendiri bingung Bapak Ibu. Bagaimana menjelaskan mengenai orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih. Siapa yang diserupakan itu? Karena mereka katakan seperti yang dikutip di dalam kitabnya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nah, ini sering sekali disampaikan oleh Munzir Sitomorang, tapi Munzir Sitomorang sekarang sudah di alam kubur Bapak Ibu. Dan sering juga disampaikan oleh yang mengaku mu'alaf, tapi ketika ditelusuri banyak orang bilang dia bukan mu'alaf, yaitu Ustadz Arifin Nababan, ya. Ustadz Arifin Nababan itu sangat sering mengutip ya dan menyampaikan tentang wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nah, sering juga dikutip oleh si Yahya Waloni, dan Yahya Waloni sekarang juga sudah berada di alam kubur, dan yang belum masuk alam kubur itu si Kainama Bapak Ibu. Nah, saudaraku, di Indonesia ini bagi mereka itu diuntungkan, ya. Untung bagi mereka untuk membahas agama lain, untung bagi mereka untuk mentafsirkan ayat-ayat yang ada di dalam kitab lain yang tidak mereka imani. Itu keuntungan bagi mereka. Karena tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Apapun yang mereka sampaikan, apapun yang mereka bahas, bagaimanapun cara mereka mengupas ayat Alkitab, mentafsirkan ayat Alkitab, itu tidak akan kena dengan hukum penistaan agama karena dianggap dakwah Bapak Ibu. Ya, dianggap dakwah. Tetapi kita jangan pernah terpancing. Kalau kita terpancing, kita melakukan hal yang sama, kita sama dengan menggali kubur sendiri lalu kita masuk ke dalamnya, lalu kita meminta orang lain untuk menutup lubang tersebut atau menutup kubur tersebut. Kita akan tertanam di dalam lubang itu, kita akan tertanam di kubur itu Bapak Ibu. Jadi caranya bagaimana Bang Pendi? Ya biarkan mereka. Mereka bersuara sesuka hatinya Bapak Ibu. Ya paling kita luruskan. Ya paling kita luruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Apa yang kita imani Bapak Ibu itu tertulis di dalam Alkitab. Kita tidak akan percaya dengan kitab di luar Alkitab. Kita tidak akan percaya dengan informasi yang ada di luar Alkitab. Karena iman kita orang Kristen itu Alkitab. Pegangan kita itu Alkitab. Kita dengar apa kata Alkitab, kita baca apa kata Alkitab, kita lihat apa kata Alkitab, dan kita melakukan apa kata Alkitab. Jadi apabila ada ajaran yang datang 650 tahun setelah Alkitab, lalu mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu tidak mati disalib tetapi diserupakan, ya kita tidak perlu repot-repot, kita tidak perlu capek-capek menanggapi. Apalagi ini zaman internet, ya bisa dilihat sendiri, bisa diakses sendiri siapa yang mati di atas kayu salib itu. Lalu mereka menuduh bahwa orang Kristen, orang Yahudi masih penasaran mengenai siapa yang disalibkan. Mereka masih ragu-ragu sampai sekarang mengenai siapa yang disalibkan. Nah, ini adalah satu hal yang mereka bangun sudah bertahun-tahun Bapak Ibu. Tetapi di zaman internet ini mereka tidak akan lagi bisa membangun hal tersebut. Kenapa? Karena dari ujung bumi sampai ujung bumi Bapak Ibu, dari seluruh mata penjuru angin,
timur, barat, utara, selatan, yang namanya orang Kristen, sangat yakin, sangat percaya mengenai siapa yang mati di atas kayu salib. Mengenai penyaliban, tidak ada yang diserupakan di atas kayu salib itu. Dan yang mati di atas kayu salib itulah Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Kenapa dia mati? Karena dia menyerahkan sendiri nyawanya. Nah, sekalipun dia ditombak, sekalipun dia disalibkan, sekalipun dicincang Bapak Ibu, kalau Yeshua HaMashiach tidak menyerahkan sendiri nyawanya untuk menembus dosa umat manusia, itu tidak akan mati Bapak Ibu, kemanusiaannya. Tidak akan mati. Jadi kematian Yesus di kayu salib yang pertama sekali untuk menembus dosa kita. Bentuk kasih sayangnya kepada umat manusia, khususnya orang-orang yang percaya kepadanya Bapak Ibu. Maka sebagaimana saya katakan tadi bahwa di seluruh dunia dan di seluruh penjuru mata angin, timur, barat, utara, selatan, yang namanya orang Kristen itu tidak pernah ragu-ragu tentang penyaliban. Kita satu hati, kita sepakat, kita sepemahaman bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus Kristus. Dan kita tidak perlu membuka kitab lain untuk mencari pembenaran kita. Apalagi kita percaya terhadap ajaran yang datang 650 tahun setelah Alkitab, lalu mencoba untuk mengombong-ngombong Alkitab. Ya pasti tidak sejalan, pasti tidak sepemikiran. Ya tentunya kita tidak perlu percaya akan hal-hal tersebut Bapak Ibu. Kita lebih percaya terhadap fakta, sejarah, dan terhadap apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Sudah ada nubuatan di dalam perjanjian lama, lalu tergenapi di dalam perjanjian baru. Dan Yesus datang untuk menggenapi apa yang dinubuatkan, yang pernah kita baca, yang sering kita baca, yang pernah kita dengar, yang sering kita dengar di dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Jadi seandainya Yesus Kristus tidak hadir ke muka bumi ini dalam wujud manusia, seperti kata Alkitab dalam Injil Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi daging, firman telah menjadi manusia, maka Bapak Ibu, iman kita tidak ada bedanya dengan iman orang lain. Kepercayaan kita tidak akan ada bedanya dengan kepercayaan lain Bapak Ibu. Pasti kita hidup di bawah hukum Taurat. Pasti itu. Hidup kita di bawah hukum Taurat. Nah, oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Bapak Ibu, agar kita tidak mudah dibodohi, tidak gampang dibodohi, dan kita tidak bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang mencoba untuk menghina Alkitab, yang mencoba untuk menghina iman kekristenan, yang mencoba untuk mempengaruhi orang Kristen supaya masuk agama mereka. Nah, saya sangat percaya, saya sangat yakin di zaman internet ini, kita orang Kristen selalu hati-hati dan kita orang Kristen diuntungkan karena tidak ada lagi hal yang tersembunyi dan yang bisa disembunyikan. Semuanya terbuka lebar di internet, bisa diakses oleh semua orang. Siapa Nabi A, siapa Nabi B, siapa Nabi C, siapa Nabi D. Siapa Yesus Kristus, siapa Bapa di surga, kenapa Yesus Kristus mati di atas kayu salib, apa yang membuat dia harus mati di atas kayu salib, dan kenapa dia harus hadir ke muka bumi ini semua orang bisa mengakses di internet. Jadi Bapak Ibu, bagaimanapun kekristenan itu diberitakan, mau dengan cara olok-olok, mau dengan cara penghinaan, tetap kita orang Kristen tidak perlu membela iman kita. Kita hanya perlu menyampaikan tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita sampaikan apa yang tertulis dalam Alkitab. Jangan kita tambahkan, jangan kita kurangi. Jadi tidak perlu kita risau-risau ya, capek-capek membuka kitab mereka. Capek-capek membuat begono, membuat begini. Bapak Ibu ingat, hukum penistaan agama itu menimpa kita, saudaraku. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi, mereka diuntungkan tinggal di Indonesia ini karena mereka bebas membahas iman lain, bebas membahas agama lain, bebas membahas kepercayaan lain. Jangan coba-coba kita melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Kalau kita melakukan hal yang sama seperti mereka lakukan, bagaimana Bang Pendi? Masuk penjara. Pasti masuk penjara Bapak Ibu, ya. Pasti masuk penjara Bapak Ibu.
Tidak mungkin dia masuk penjara. Maka sudah banyak orang yang masuk penjara gara-gara membahas agama lain, gara-gara membahas iman lain, gara-gara membahas nabi lain. Maka kemarin saya membuat video, jangan membahas nama nabi lain. Jangan kena masuk penjara. Bang Gracia Pelo, anak Batak, sudah 2 kali masuk penjara. Gara-gara keselio lidah, tidak tahan ketika dihina, tidak tahan ketika imannya ditafsirkan menurut udel mereka, lalu mencoba untuk mentafsirkan tentang nabi mereka, maka masuk penjara. Bapak Yusuf Monobulu, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, Bapak Muhammad Kece, yang terakhir kemarin, Bapak Pendeta Dedi Saputra, orang Aceh, Pidijaya, ditangkap juga. Kenapa? Karena tidak tahan. Ketika ditanya oleh orang Aceh, kamu murtad gara-gara perut dan di bawah perut. Lalu Dedi Saputra terpancing, dan dia menyebut nama itu dengan sembarangan, ditafsirkan menurut Dedi Saputra, sekalipun itu ada tertulis, ya, apa yang disampaikan itu ada tertulis, tetap dianggap itu satu penistaan agama. Seandainya dijawab saja, kau murtad di bawah perut, gara-gara perut dan di bawah perut, ya, seperti saya jawab Bapak Ibu. Saya sering menjawab begini, ayo kamu masuk Kristen dulu, biar kamu tahu bagaimana kekristenan itu. Supaya kamu tahu bagaimana kehidupan orang Kristen. Supaya kamu tahu bagaimana kasihnya orang Kristen. Supaya kamu tahu bagaimana diajarkan di dalam kekristenan. Supaya kamu tahu bagaimana ibadahnya orang Kristen. Supaya kamu tahu bagaimana kitabnya orang Kristen. Dan bagaimana Tuhannya orang Kristen. Apakah kamu dikasih uang? Apakah kamu dikasih perempuan? Apakah kamu dikasih semua yang menjadi yang kamu pikirkan selama ini? Coba masuk dulu Kristen, murtad dulu. Seperti kata almarhum Buya Syakur Yasin, jangan takut murtad. Saya sering menjawab Bapak Ibu, oh kau pengen murtad karena dibayar, kau pengen murtad karena perut dan di bawah perut. Saya hanya jawab seperti itu Bapak Ibu. Saya belajar, saya melihat kenapa saudara-saudara kita itu ditangkap. Ada pendeta ditangkap, ada penginjil ditangkap, ada murtadin ditangkap. Itu kenapa? Semua yang ditangkap itu Bapak Ibu, saya memperhatikan gara-gara menyebut nama itu dengan sembarangan. Ditafsirkan nama itu dengan sembarangan. Seperti Bang Gracia Pelo ditangkap, dipenjara, dimasukkan ke kerengkeng. Gara-gara itu juga. Ya, Bapak Muhammad Kece, gara-gara itu juga. Bukan gara-gara kita menyampaikan tentang Yesus, tentang Alkitab, tapi gara-gara itu. Banyak juga saya melihat misionaris Bapak Ibu di media sosial ketangkap sama warga sampai divideokan, sampai diviralkan gara-gara menginjili. Tapi tidak akan membuat misionaris tersebut, penginjil tersebut ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, tidak. Paling-paling dibawa ke rumah warga dan dibawa ke rumah kepala desa, lalu ditanya di situ, diadililah. Dan tidak akan membuat dia dihakimi, turun tangan sampai dipukul, digebukin, enggak. Kalau benar-benar Injil yang disampaikan, dan itu sering saya lihat di media sosial Bapak Ibu. Oleh karena itu saya merenungkan, ternyata gara-gara itu kita ditangkap. Jadi jangan sampai kita ditangkap, ada apologet lagi ditangkap, ada pendeta ditangkap. Maka kita fokus, kita hanya memberitakan nama Yesus. Nama yang di atas segala nama. Nama yang di dalamnya bukan hanya saja ada keselamatan, tetapi ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman, jiwa kita tenang. Mereka saja tiap saat, tiap waktu Yesus yang mereka bahas. Jangan kita membahas nabi lain, apalagi membahas nabi mereka, kena kita. Dimasukkan ke kerengkeng, cepat dimasukkan ke kerengkeng Bapak Ibu. Kalau kita melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari fokus kita orang Kristen sungguh-sungguh di dalam Kristus. Baca Alkitab, renungkan, lakukan. Kita bersyukur kita tidak disuruh hafal Alkitab. Kita hanya disuruh membaca dan merenungkan akan Alkitab Bapak Ibu. Baik saudara kekasih Tuhan, para pencinta Jala Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, kita tadi sudah melihat bagaimana bingungnya mereka dalam menjelaskan, dalam menyampaikan mengenai penyaliban Bapak Ibu.
bahwa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan, bukan Yesus Kristus tapi yang lain. Tetapi ketika disampaikan oleh pemuka agama ini, berbeda dengan pemuka agama ini, berbeda dengan pemuka agama ini, berbeda dengan pemuka agama ini. Jadi kalau kita kumpulkan 10 mereka, 10-10-nya itu Bapak Ibu berbeda. Antara 1 dengan yang 2, dengan yang 3, dengan yang 4, sampai dengan yang 10. Jawabannya itu berbeda-beda. Mereka tidak punya satu keyakinan mengenai siapa yang disalibkan itu. Kalau kita kejar, mereka akan mengatakan, oh kitab kami itu bukan cerita, ya, yang semuanya harus tertulis, bukan cerita yang sedemikian rupa, bukan ini, bukan itu, Bapak Ibu. Tapi mereka sering mengatakan bahwa pegangan kami itu adalah ini. Ketika kita tanya, jawabannya lain, Bapak Ibu. Sama halnya dengan mereka mengajak kita berpikir dengan akal yang sehat. Ketika kita terima tantangan untuk berpikir dengan akal yang sehat, mereka mengajak kita untuk melihat Alkitab atau melihat kitab masing-masing. Ketika kita membuka kitab masing-masing, mereka mengajak kita untuk berpikir. Ketika kita ikuti caranya untuk berpikir dengan akal yang sehat, ya begitu terus dibalik-balik. Ya, dibalik-balik. Oh, tidak cukup dengan akal yang sehat, harus ada kitab, harus pegangan kita gitu kitab. Ketika kita buka kitab, oh tidak cukup ini, harus ini. Begitulah kira-kira Bapak Ibu. Kenapa? Pegangannya itu kurang mantap, saudaraku. Ya, pegangannya kurang mantap. Makanya antara 1 dengan 2, dengan 3, dengan 4 itu tidak selaras, tidak sama. Beda-beda karena tidak tertulis. Jadi mau tidak mau harus melihat kitab lain. Mau tidak mau harus melihat kitab lain. Maka kita bersyukur pegangan kita itu Alkitab, kita tidak perlu ada pegangan-pegangan yang lain, Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak perlu pengetahuan. Kita sangat perlu pengetahuan. Kita butuh pengetahuan. Ya, kita butuh. Tetapi hanya sebatas pengetahuan. Bukan tidak dengan pegangan. Tidak dengan pedoman. Nah, menyangkut iman, kita orang Kristen, pegangan kita, pedoman kita itu Alkitab. Terima kasih. Shalom alaikum Bishop Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah. Ruach Kodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.